Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Masuk mahita tu par minggota, marede mahita, siap buku ede nomor 110 nomor sada 1 tolu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tot di parbadia, na tu mo palangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gawe hapistaran siat debata tu hita, gawe hatigoran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Sa elehon matuhami roha na tugu nabadia
pikiran nadenggan dohot roha naringgas pasauton ulaon nadenggan, sailehon dame tuhami asa sonang hami, mangolu di bagasan pangod dingim, asa marsigatuk tuhatam mahami, maradopon saluhut musunami, sai ramoti jala pargogoy hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dimahita. Tangihon hamuma sikak nipatik di minggu tasadarion imana dienet siap Psalme 23 ayat 4. Ainang pe mardalan au dirura linggoman ni hamatean dang huhabiari parmaraan. Ai hodo madongani au tukot dohot batahim mangapuliahu ima sahatna. Rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon nahobar tupatik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon nahobar tupatik mi. Mari dimita. Topotima dosatan nagodangi tuadopan di debata tapauduk bemarohata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan sitopa nasana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalausion nami di patikmi. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangalausion nami dihisap-hisap ni rohanami.
Natamasi tutudo honauhum hami alani dosa nami alai natarsol-sol bagi mahamin waeng alani asima roham dihami ale debata nami pardenggan basa jala para siroha doho alani holong ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sesa dosa nami saluhuna jala suru matodim to di parbadia turoha nami be asa tarbayan hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe saat hami tuhangoluan na saleleng tuhangoluan na sorasuda na pinarbagabagam tuakka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga taringot Tuhan sesan ni dosata. Para siroha jala pardengan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita hobar tuakka dosata. Jala dang diwalosot tuhita hobar tuakka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani akka nama asini rohani Tuhan Jahoba diaka nama kabiari ibana. Hasang apun ma di debata na digijang. Amen. Mari dimahita. Tajahama turpuk epistel di parminggota sadarion ima sian pesalme 34 ayat 10 120 tajahama marsika soreng humulai hamima sian ayat 10 sai manatap do mata ni Jahoba tuaka partigor jala pinggolna tuangguk nasida. Mangangguhi do akka partigor gabe ditangion Jahoba do jala dipalua nasida sian hagogotan nasidai sudena. Donok do Jahoba di akka na bojok maroha jala ditupahi do akka na kobus kondi. Lanpe parniahapan ni partigor alai dipalua Jahoba do ibana sian sudenai. Ibana mengaramoti hori-hori na sudena dan makonggol manggosada. Sai hamate honon ni parjahat do hajahaton jala sai marutang do sogot akkana makkosomi partigor. Ditobu Jahoba do hosani akka na kosona jaladang marutang sugut sudena marhaposan tu ibana. Ima sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Mari demahita. God
taha tidakon ma hata hapor siyaw tay songon na hinatidakon ni dong atta sa hapor siyaw di sadok portibion rap ma hita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuon si Maria nagabe-gabeat siya to di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terbajal do ibana di hau pinor silang na tua tuba nuatoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hutul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pai mamulak sogot tutano on manghumi halak na mangholu dohot na mate au porsea ito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ala Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangholu sogot daging ni halak na mate dohot diangoluan na sora sudah amin. Tapi kima Korsian NHKBP.
Tabegema tikting namasa di mingguta sadarion. Shalom. Tabegema titing namaragam namasa di Huriatta na di Bagasan Saminggon, Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Naparjolo guarni Minggu. Guarni Mingguta sadarion ima Minggu pasapulu toluhod dung Trinitatis. Lapatanna hasi tolu sadau ni debata. Do topik Minggu togu di Bagasan Tuhani. Napaduahon titing namaragam. Sada padidion nabadia. Sadarion Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di parmingguon napas di pukul 10 sadawib di patupado padidion nabadia tu opat halak yanakon ni Huriatta ima sada Gio Benaya Simajutak 2 Arif Yosua Siaturi tolu Albert Daud Evano Siaturi opat Hosea Pangeran Siaturi 2 Parmingguan Minggu Keluarga. Di hari Minggu tanggal 1 September 2024 di Patupa Huriatta do Parmingguan Keluarga di Ganup Parmingguan. Jala di Patupa do Papungu Pelian Keluarga marhiti amplop naung di Paradi Huriatta tu Ganup Keluarga. Ima lahu persiapan dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Rap sahudulan ma nasa keluarga. Tapasahat ma pelian sadaa, dohot sadabe, adorang so jamita. Jala pelian dua dohot pelian keluarga, marhiti amplop di pasahat tujolo dung sipul jamita. Tolu, pesta puncak perheon sikola minggu. Di hari Minggu tanggal 1 September 2024, ima pesta puncak perheon sikola minggu HKBP Tangerang Kota. Hobbartusi di Patupado toluhali parmingguon ima a pukul onomuip parmingguon umum bahasa Batak b pukul 8 saat pukul 11 wib parmingguon umum bahasa Indonesia dot parmingguan puncak perheheon seksi sekolah minggu pukul 11 saat pukul 14 wib pesta puncak perheheon seksi sekolah minggu. C. Pukul 11.30 WIB Parmingguan Umum Bahasa Indonesia. 4. Kegiatan PPD Distrik 21 Banten. Di hari Senin, 1 hari Selasa, tanggal 26, 1 tanggal 27 Agustus 2024. Di Patupa PPD Distrik 21 Banten do retreat dohot rapot program na maringana di Wisma Kinasih Puncak Bogor. Hobartusi utusan sian seksi perempuan HKBP Tangerang Kota ima inang hotdo sinaga bendahara seksi. Dohot inang hotma sinaga sekretaris seksi perempuan. 5 Ruas Nataba. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Nunga gabe ruas ni HKBP Tangerang Kota ima tinawati simangucong rap dohot 2 halak tino dohonna narosian HKBP narumonda hasudutan Resort Ebenezer Parparean Distrik Opat Toba. Nasida maringana di Taman Royal Tolu Klaster Palem nomor 6 Klaster Onom nomor 26 RT RW 05 010 Cipondo Wik Tolu Pulupitu NRJ 24 Sadapitu 57. Onom piket bulanan. Piket bulanan di bulan September 2024 ima inang Padita Sihol M. Simamora SSI Teologia. Romawi Tolu Koinonia Manang Pelayanan Persekutuan. Sada retreat Kor Amahuria. Nah di hari Sabtu 1 Minggu tanggal 24 1 tanggal 25 Agustus 2024 di Patupa Punguan Kor Amahuria do retreat nama dingana di Cisarua Puncak na niuluhon ni amang Padita Marido Purba MTH. Tuhat tama nama sumasu perjalanan nasida. 2
2. Pangebation Ina Maria. Sadarion Minggu tanggal 25 Agustus 2024, Borhatdo Punguan Ina Maria mengebati pos Parmingguan Jayanti. Nani uluhon ni amang padita sabar manulang SPD, dohot paniroy inang situa Hilderia Sirait, tuhat tama na masu perdalanan nasida. Tolu, seksi Naposo. Borhatdo seksi pemuda HKBP Tangerang Kota, laho maddohoti undangan kebangunan rohani na dipatupa. A. Naposo Bulung HKBP Rogate maddohoti Lomba Mobile Legends tanggal sada dohot tanggal 7 September 2024. B. Naposo Bulung HKBP Keramat Jati maddohoti pertandingan badminton tanggal 25 Agustus dohot tanggal sada September 2024. Tuhat tama nama masuk bilau ni jala mardalan dohot denggan. 4. Ucapan selamat full timer perhalado dohot sude ruas ni huria pasahaton. A. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun pardongan sarepeon. Tu sude ruas ni huria na ulang tahun di bagasan minggon. Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jalalam teguha persiau di bagasan Tuhani. B. Tu sude akar ruas na di bagasan parsahiton. Anggiat ma dilehot tuhatta hahipason. Songonima titing di mingguta sadarion, dia katiting naso di jahahon, boy mata jaha di buku acara digital. Moladong na hurang takas di panuratonon manang di pajahon, boy do di patakas tu parhala di wik tabi, manang tu sekretariat di gereja di tiki jam kerja. Sai di pasu-pasu tuhat nama pakubasion ni huriatta, jala di pasu-pasu manang parhalado doh ruas, laho patupahon akau laun ni huria bahin sangap di guar ni tuhatta. Horas. Tabigima kor sian punguan ama kantata Gloria.
Maret de mahita laus tapa punguma pelian sadaa dohot sadabe. Asalami untuk
Kami ini di batana sumurung sian saluhut naroha. Imam ngaramoti hati-hati dohot rohamuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu, horas madita sudi amang batinang. Oleh tema di Tuhata, naung pasarhon hita di minggu nasa darion. Hut mangalihon hatana bohal ninguluta tapara di marohatta do sadok dirita majakon hatana barita nauli si hanguluhonot tasian Efesus bidonom memukas yana 11 ayat 20. Efesus bidonom memukas ayat 11 ayat 20 ujahama di tonga-tongatta. Dukon ni iga bi tuguma rohamuna di bagasan Tuhani dohot di bagasan hagugu onna na tugui. Solukon hamuma pahyan si jata nasia debata asatara lohamu uti-utian ni sibulisi. Aidada marukil hita mangalumu dar dohot sibuk akka harajaodo akka parhuaso akka sigonggomi hasyangan hahulumonon akka toddi hajahaton na digijangi. Dibaheni jalo hamuma pahyan si jata nasian debata asa tarbahe kamu mangalo di arina jahati jalahot jongjong dung dipatuduk kamu sasudi atong jongjong mahamu marhohoson hasitongal digoting muna akka naung manulukon baju-baju pertahanan ima hati gorane marsipatu mapak muna laho makaringgasson barita nauli pardamiani. Akup ni sudinai jalo hamuma lobu-lobu hapor siaoni. Hai topak kamu do marhitisiani sude subia api ni parjahati. Jako kamu manang tahuluk haluaon dohot podang ni toddi. Ima hata ni debata. Martangi yang mahamu mardongan sadok pangedoan. Dohot eleh-elek di bagasat toddi. Manang sadi haripe. Huhu dungo jala jugul totong tumangyakon saluhut akan abadia. Nangau pe asa dibuha pamangaku madok si dohonokku. Lau pabotohon hahumion ni barita nauli mardongan hiras ni roha. Aitu sido disuruh au natar ration asa marhiras ni roha au disi makatahosa songon natama. Ido saha ni hata ni tuhata hurian itu hata hama kamang do tinang patadaw masatoki diri kuate nang penungaw patadaw di kita ngalopat nasalpo di permingguan pukul 10 sada ala ordo jamita parjulu manang jamita patumona di hamidung hubas di hurion di jamita minggu hami mamarguar pardita sardono siburian MSI Marburu Simamora ade anggo MSI ini Marburu Simamora do tang napala gelar akademik sada madiami di bahasa-bahasa otuata dak dana buru rabdo titanuaeng nang marumur 5 bulan dung 6 tahun hami marumah tangga tung takas asi-asi dohot hagugun di debata jala sau mai tuakka ruas ni hurian adong dison di tangarang kau tahun lumubi ma narotu parminggonon mola adong dope nama nagam jala setar paima di hagabion anak manang boru sau mana pinangi doni rohamuna sian asidot tolong ni rohani tu hatta songoni makamang do tinang sautik partina dan najopo siak kami hurian itu hatta amang do tinang sudia kana po sebulung sudia do hita ramanada bulu bambu nyan anggo di koton hampir dangadong be ali hampir sudia do hita ramanada adong sada halna istimewa sian buluon anggo di seni lukis ibana di dok malambang estetika anggo di filsafat lambang ketahanan molo di pedagogi manang dunia pengajaran sebagai lambang ketekunan
Ala di agama Konfusius, agama Nihala Chinese, apa ni, lambang ketahanan. Jala buido tabereng, kita bisa perhatikan moloro alu guna gugu, ketika angin kencang datang, pohon bambu ini begitu unik. Dia bisa bertahan, tidak tumbang dan tidak patah, sekencang apapun angin. Ternyata dong doa kamang do tinang rahasiana. Apa yang membuat pohon bambu itu bisa tetap bertahan, kokoh, teguh berdiri di tengah terpaan angin yang begitu sangat kencang? Sementara pohon-pohon yang lain ada yang tumbang dan patah. Alani urak nado karena akarnya kah yang terlalu dalam? Oh tidak, akar bambu tidak begitu dalam tertanam ke dalam tanah. Apakah karena batangnya yang terlalu kuat, terlalu kokoh tegak? Oh tidak juga. Gumogodo, utogudo urak ni hau, misalnya pohon pinus. Lebih kuat batangnya, lebih dalam akarnya, tertancap ke dalam tanah dibandingkan dengan pohon bambu. Tetapi ketika angin kencang datang, pohon pinus bisa tumbang dan bisa patah. Sedangkan bambu, oh tidak, dia tetap bisa bertahan. Apa rahasianya? Ternyata Amang dan Inang, rahasia ketahanan pohon bambu ketika menghadapi angin yang begitu kencang terletak pada sikapnya. Ketika diterpa angin, pohon-pohon yang lain seperti pinus misalnya berdiri kaku dan tegak seolah-olah menantang kekuatan angin. Tetapi kalau bambu, dia justru merunduk dan menunduk. Pohon-pohon yang lain berdiri tegak seolah menantang. Itu sebabnya ada yang rantingnya patah, yang cabangnya patah, bahkan mungkin yang batangnya juga patah, bahkan mungkin sampai akarnya juga bisa terangkat. Tetapi berbeda dengan bambu. Ketika diterpa, batangnya merunduk, bahkan menunduk sampai jatuh ke tanah. Batang bambu bersifat lentur. Ini yang dipelajari dalam agama Konfusius. Bersifat lentur, bisa berlekuk, bisa melengkung. Sifat lenturnya itulah yang memulihkan kembali sikap tegak bambu. Maka ketika angin sudah pulih, perlahan-lahan bambu kembali. Karena dia bersifat lentur. Ketika pohon lain berkonfrontasi dengan angin, melawan, maka patah. Tetapi kalau angin, bambu justru beradaptasi. Tetapi akarnya tetap pada pijakannya, semakin dalam. Akarnya tetap, tapi batangnya beradaptasi, menunduk dan merunduk. Itulah yang membuat pohon bambu bertahan dalam terpaan angin yang sangat kencang. Amang dan Inang, hurian itu hatta, bukankah hidup kita ini seperti pohon yang kapan saja, di mana saja, dalam kondisi bagaimanapun, kita bisa diterpa oleh pergumulan, kesakitan, kegagalan dalam usaha, di PHK, persoalan keluarga, atau mungkin juga pergumulan dan tantangan itu bukan hanya datang di masa-masa sulit, tetapi juga di masa-masa yang sangat menyenangkan dan menggembirakan. Tidak sedikit orang jatuh bukan karena penderitaan, tetapi ada banyak orang jatuh justru pada di puncak keberhasilan dan kesuksesannya. Maka dimanapun dan kapanpun dalam situasi bagaimanapun, setiap orang tidak terkecuali orang-orang percaya utamanya, hitamai, wow, banyak pergumulan yang datang menghadang ke tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti pohon tadi diterpa oleh angin. Lantas apa yang harus kita perbuat? Supaya seperti yang disebutkan oleh topik minggu ini, kuat di dalam Tuhan, teguh di bagasa Tuhani. Supaya kita bisa tetap lebih dari sekedar survive, bukan hanya bertahan. Karena memang hidup orang Kristen bukan bertahan, tapi menghasilkan buah di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat dan begitu besar. Itu panggilan kita. Dan kita diutus sama seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dunia di mana tempat kita hidup dan diutus ini bukan dunia yang mudah dan bukan dunia yang gampang.
Songon biru-biru do hita nasi nuru tu tonga-tongani babiat. Domba adalah lambang dari, simbol dari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Tidak ada kekuatan dalam diri kita yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan untuk melawan tantangan, untuk melawan serigala-serigala di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada. Tetapi Tuhan mengutus kita ke sana. Ini panggilan kita. Jati diri kita, identitas kita adalah domba. Yang kedua, Amang dan Inang, menghadapi tantangan di tengah-tengah dunia ini, kita harus sadar diri secara betul dan benar bahwa kita adalah Adama, makhluk yang diciptakan dari debu tanah. Siatano do hita ditopa. Ya kalau disebut dengan debu, ya gampanglah diterpa oleh angin, dihembuskan oleh angin, hilang dan lenyap. Atau mudah dihanyutkan oleh air. Tetapi Tuhan sungguh baik, memberikan roh kehidupan kepada kita sehingga kita hidup. Maka benar apa yang disebutkan oleh topik minggu kita hari ini. Dan itu di ayat 10. Dukoni gabe tuguma rohamuna di bagasa Tuhani. Sehingga kamu kuat di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak apa-apa. Kita hanya Adama. Di luar Tuhan dan tanpa Tuhan, kita hanya Adama. Hanya debu tanah yang tidak memiliki kekuatan, kemampuan, dan ketidakberdayaan sama sekali. Sama seperti angin yang mudah diombang-ambingkan oleh, yang seperti debu yang mudah diombang-ambingkan oleh angin, atau yang mudah dihanyutkan oleh air. Itulah sebenarnya identitas kita, jati diri kita. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita andalkan dari diri kita. Tengok mak, kau bisa polisi. Betapapun kekarnya, betapapun gemuknya, betapapun cerdasnya, kena COVID, malepek dotong. Tidak ada yang terlalu hebat dan terlalu kuat. Kena nyamuk Aedes aegypti, kena demam berdarah juga. Maka tak ada satu kekuatan pun dari dalam diri kita, apalagi menghadapi tantangan zaman seperti menghadapi serigala-serigala. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita diutus seperti domba ke tengah serigala. Maka jalan satu-satunya hanya di dalam Tuhan. Enkrio, di dalam Dia, bersama Dia, oleh kekuatannya. Hanya itu yang bisa memampukan kita. Mulai duduk biru-biru, akamang lotinang. Ini binatang yang sangat lemah. Apalagi dibandingkan dengan serigala. Itu sebabnya kata Daud dalam Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku ke padang rumput yang hijau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tongkatmu dan gadamu, itulah yang menyelamatkan aku. Ya karena memangnya domba tidak memiliki kekuatan apa-apa. Domba adalah binatang yang mudah sesat, sangat lemah dalam hal navigasi. Dilepas pagi hari tanpa dituntun gembala, domba sesat, tidak tahu arah jalan pulang. Tidak tahu. Itulah salah satu kelemahan domba. Tidak ada kekuatan pada dirinya untuk melawan musuhnya, apalagi melawan serigala. Tidak ada. Maka sepenuhnya domba hanya bisa selamat, hanya bergantung pada pimpinan dan tuntunan gembalanya. Nah maka Amang dan Inang, poin pertama dari teks khotbah kita ini yang perlu kita renungkan adalah bahwa hanya di dalam Tuhanlah kita bisa bertahan. Merunduk dan menunduk sama seperti bambu tadi, mengajarkan kepada kita kerendahan hati. Kerendahan hati. Di dalam Tuhan perlu kerendahan hati. Sebab memang benar kata pemazmur bahwa Allah sangat benci kepada orang-orang yang tinggi hati, yang congkak. Tetapi Ia sangat mengasihi dan sangat mencintai orang-orang yang rendah hati, yang tidak mengandalkan apa-apa dari dalam dirinya, hanya mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Maka kalau dikatakan bergantung, kuat di dalam Tuhan, syarat pertama yang harus kita bangun dari dalam diri kita ini adalah merunduk, menunduk, rendah hati. Itu salah satu sikap yang harus kita miliki agar kita bisa bertahan. Dengan kerendahan hati kita menyatu dengan Tuhan. Kita selalu bergantung kepada Tuhan. Itulah kekuatan yang bisa menguatkan kita menjalani, menghadapi tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Sebab kata Rasul Paulus, karena di Apostol Paulus dong,
kamang dotinang, musuh kita bukanlah melawan darah dan daging. Yang kelihatan maksudnya. Musuh kita itu sulit terdeteksi. Bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama manusia. Tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penguasa roh-roh di udara yang penuh dengan dosa dan kejahatan serta kegelapan. Tipu muslihat iblis. Uti-utian nisibulis. Tipu muslihat iblis, itulah lawan kita. Taboto do, barita ni di panopau ni, ditiki nadi ela-ela sibulisi, si Adam, lumbubi masih Hawa. Begitu liciknya, begitu cerdiknya, dia menghasut, menipu Hawa. Sampai manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan hebatnya, iblis itu memakai firman Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, kalau kamu memakan buah ini, maka kamu akan terus hidup dan tidak akan mati. Jadi kalau soal mengetahui firman Tuhan, iblis jauh lebih hebat dari kita. Jauh lebih hebat. Bedanya dia tidak taat, hanya itu aja. Dia tidak taat kepada firman Tuhan. Maka kalau hanya sekedar mengetahui, itu belum level orang beriman. Ati buah terbang halak mulu ngai tu bibili di jahimana selisa tahun non genap ya, tanpa dilakukan dan tanpa dia taat dengan itu. Iblis pun sangat paham dan sangat tahu dengan firman Tuhan. Dia mencoba memakai ayat-ayat firman Tuhan, bahkan mengaburkan secara halus. Jatuh Hawa ke dalam dosa. Itu lawan kita. Dang murah alot tadi tonga-tonga ni portibio, dang mudar doh sibuk. Alai di dok disi dada marukil hita mangalo mudar dok sibuk akahara jauh do kaparwaso akasi gongkomi hasiangana ulumonon akatodi hajahatun nadi gijangi. Aledang dagai memang doa salawi datu asa taraloh hiton. Tahu. Manang gabi lau hita tuta mangidugu kusen aku pung tanajulu. Kasahalan ni do pundangi. Musuh kita sangat berat. Baik yang kelihatan, terutama yang tidak kelihatan. Dan kelicikannya jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Paulus menganalogikan hidup kita ini seperti dalam dunia perang. Tapi perang yang kita hadapi adalah perang yang sangat dahsyat dan luar biasa, yaitu perang rohani. Melawan tipu muslihat iblis, bukan melawan darah dan daging. Amang dan inang, kita prajurit Kristus. Molo di gobaron apostel Paulus do, mulut tadi tonga-tonga ni portibion, heran amar porang, maka kita adalah laskar. Maka kita adalah prajurit, tentara-tentara Kristus di tengah-tengah dunia ini. Betapapun keadaan dan kondisi kita hari ini, mau muda, mau tua, ya, mau laki-laki, mau perempuan, semua kita yang sudah menerima karunia itu, kita adalah laskar Kristus, militia Kristi. Mau kurus, mau gemuk, mau panjang, mau tinggi, mau kaya atau kurang kaya, semua kita adalah murid Kristus, laskar Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bersyukur, sangat bersyukur. Sekiranya Mang dan Inang kita melamar ke Akpol atau ke Akmil, tidak semua kita lolos dari sini. Apalagi saya memiliki tinggi badan yang kurang pas. Mau melamar kita tu Akpol manang tu Akmil, dan sudah kita lolos, dan mungkin adalah beberapa yang lolos yang memenuhi kriteria dan syarat. Tetapi tidak semua. Tetapi menjadi laskar dan murid Kristus serta prajurit Kristus itu, semua kita diterimanya. Kita dipanggilnya menjadi laskarnya, menjadi muridnya, menjadi prajuritnya di tengah-tengah dunia ini. Siapapun kita dan bagaimanapun kita. Ini yang sangat menarik. Karena kita adalah prajurit Kristus, Amang dan Inang, maka orang Kristen tidak boleh merasa aman, tidak boleh merasa nyaman di dunia ini. Seolah-olah tidak ada musuh. Seolah-olah tidak ada pergumulan dan tantangan. Sehingga orang Kristen menjadi lengah dan santai. Kita prajurit Kristus, musuh-musuh kita ada di mana-mana.
udara di mana kita hidup dan tinggal hari ini, banyak anasir-anasir. Kita buka media sosial kita buka handphone kita, ada godaan di sana. Promo lah, diskon lah, itu godaan semua. Maus malon nasong noni natte terus. Lo apa masuk ke tu keranjang. Apa masuk ke tu keranjang dotong. Pak Ima diklik. Masuk tu keranjang. Baru makuling baga nutokin Shopee, adong notifikasi na. Dang liling naik paket Roma 7.000. Sipata jantung maka ama. Udah dibayar belum Pak? Belum Nina, COD. Atas nama siapa ya? Ibabamu saya mah atas guarni nanta. Aduh. Ni bereng mak perlu, naro adang perlu alena te masa perlu hiya nih. Aledang sudengo nih. Itu tidak semua. Jadi najuk-juk terdoham yang kamu jantungun wae. Jantungun. Alagan untuk rotamu nasuni juga. Paket. Ganuk toki moro paket to. Paket COD musedo sudi. Mulu nggak dibayar tebu dope. Nyon na COD do. Manggarar di jabu. Jisi patau lo dora ala nemo ni hati-hati atas nama siapa Pak Ningon ini. Oh saya nggak kenal Ningon dotong. HP natani bedo. Nggak kenal kayaknya di sana Ningon. Sobu melu jauh naroha kan. Di telepon mah. Inat tadi jabu di karejo. Misalnya di telepon mah tu jabu. Adong ro paket. Adang ada kubereng iba Ningok kan. Ima si patalani. Itu satu tantangan dan godaan. Kita buka handphone kita, Android kita, banyak tantangan bukan hanya itu. Banyak iblis di sana. Tantangan demi tantangan. Kita tertolong, tetapi di satu sisi juga kita harus mawas diri dan hati-hati. Di dunia tempat di mana kita bekerja, itu sebabnya Petrus berkata dalam 1 Petrus 5:8, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Malah Amang dan Inang, iblis itu lebih cerdik dan lebih ganas dari singa. Dia tidak mengaum, tetapi bisa menyamar seolah-olah seperti domba. Tetapi serigala berbulu domba. Ternyata dia adalah serigala, tetapi dia memakai bulu domba. Tinggal di antara kerumunan domba yang bisa menipu kita, maka kita tidak boleh lengah. Di dunia kerja kita, di tempat kerja, di perjalanan, banyak yang ingin menggoda kita. Itu kan? Mardala kita lalu perkerejuan macat, olor si patah kaluar kahata naso pas. Song ninang di jabu, mula kita tu jabu, dan tursigo pakai nate mangalopa, manang di lopa perubani, dang pas. Manang nahurang magulanya mabek kopi, manang mahurang gula mabetes, manang nahurang masirana, nasi botohodo mangalopa ama denyon olodo ningon. Seperti itu. Di rumah, di tempat kerja, jadi mana saja ada tantangan, ada godaan. Iblis bekerja, ingin mengaum, ingin menangkap kita dan menelan kita bulat-bulat. Besar Amang dan Inang tantangan kita di dunia ini. Maka kata Rasul Paulus, menghadapi tantangan yang demikian, tipu muslihat iblis, pakailah perlengkapan senjata Allah. Suluku kamuma pahya senjata nasihat dia bata asa taralohamu utiutian nisi bulisi. Ini yang harus kita kenakan. Ini yang harus kita pakai. Bukan kekuatan kita, bukan kecerdasan kita, bukan kepintaran kita utamanya, tetapi lebih daripada itu. Memakai perlengkapan senjata Allah, dan itu sudah disediakan bagi kita semua. Tidak ada yang tidak disediakannya. Kita tidak perlu membeli, tidak perlu inden memesannya. Semua sudah tersedia. Bagaimana kita mengambil dan memakainya di dalam diri kita secara utuh. Perlengkapan senjata Allah itu perlu kita pakai. Karena memang Amang dan Inang, di mana-mana hidup kita dalam segala situasi dan kondisi, kuasa iblis ingin menggugurkan iman kita. Iya. Itu sebabnya kata Yesus, berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dan Martin Luther juga berkata bahwa
di mana Allah membangun gerejanya? Gerejanya maksudnya bukan fisik seperti ini. Tetapi di mana Allah membangun gerejanya, artinya kita lah jemaatnya umat Tuhan ini. Di dia pehita, di situ juga iblis membangun kerajaannya. Mau kita di rumah, iblis ada di sana. Nggak usah lihat istrimu, nggak iblis dia. Ati wala ala hudok dijabu biadong do sibulis tortaberengin atas songonon. Odang sibulis ya teh. Nah, mana tor diberengin atas mata songonon odang sibulis. Bukan. Di gereja pun ada iblis, nggak usah lihat kanan dan kirimu. Nggak usah. Mana nggak ala hudok pun di gereja biadong sibulis biar kamu kapar halados sudi. Oh, bukan. Di mana saja. Benar kata kata Martin Luther. Di mana Tuhan membangun gerejanya, jemaatnya masuk. Di situ iblis membangun kerajaan. Di mana saja. Di gereja, di rumah, di tempat kerja, di jalan, di mana saja ada iblis. Yang ingin menjatuhkan kita, menggugurkan iman kita. Menghasut, menipu, ya kan? Menggosip, memprovokasi. Di handphone pun ada iblis. Ya, semua. Tidak ada satu tempat pun yang terlalu aman dan steril dari kuasa iblis. Di gereja termasuk sekali. Maka benar juga kata Martin Luther itu bahwa gereja itu adalah corpus mixtum, tubuh campuran. Ada yang benar, ada juga dosa. Benar. Itu kita perlu waspada dan hati-hati. Jadi jangan pernah beranggapan kalau sudah ke gereja udah benar-benar. Termasuk kami pendeta-pendeta ini pun. Bukan berarti kalau udah pendeta udah benar kali hidupnya itu. Enggak lah. Perlu kehati-hatian. Karena roh-roh jahat itu ada di mana saja dan kapan saja, maka keharusan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, apa perlengkapan senjata Allah itu? Berikat pinggangkan kebenaran. Marhohoson hasitongan di guting muna. Itu yang pertama yang harus kita pakai. Ikat pinggang kebenaran. Molo nggak dipakai ikat pinggang, molo namar porang dang namar porang jolak kita pihak kamar namar ikat pinggang. Terhok do siubiu ni hati amangate. Apalagi songos sibiuku atar nabal gaon. Tabudo molo mereka pinggang. Molo sopinak ke hohoson, olu do peut. Bolu duda. Alanina itorhok do ni hilala. Molo marhoho si bemartali pinggang apalagi kasih benda jongjong pehot merdala pehot hudul pehot. Berikat pinggangkan kebenaran, letaknya pada perut. Amang dan inang, perut merupakan salah satu titik yang paling rawan dari bagian tubuh manusia dan sering menjadi sasaran iblis dan serangan iblis. Kalau perut kosong, apalagi kelaparan, maka apa saja. Terkadang tidak peduli, mau halal mau haram, yang penting makan. Aido sajokal pe butuh haun siu bionon, tajok piedu paniaknya, sangat tajam. Karena perut yang sejengkal ini pun, yang bersaudara pun bisa berselisih bahkan mungkin ribut dan tidak berdamai sampai hari ini. Itulah begitu pentingnya perut. Karena perut yang sejengkal ini pun apapun akan dilakukan orang. Karena dia kekurangan bisa saja. Tetapi juga karena dia sudah ada pun padanya. Wow, demi ketamakan dan keserakahannya. Kita lihatlah apa yang terjadi hari-hari ini. Faktor kekuasaan, ketamakan dan keserakahan. Apapun dilanggar. Gak peduli benar atau salah. Maka benar kata firman Tuhan ini. Berikat pinggangkan kebenaran. Maka carilah pekerjaan, lakukanlah pekerjaan kita ini amang dan inang untuk memenuhi perut kita yang sejengkal ini, untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah yang benar. Taulah humana dengan nasi tongi mata ulah. Tidak usah kita masukkan hal yang tidak benar ke dalam perut kita ini. Dari hasil menipu, hasil mencuri dan lain sebagainya. Apalagi hasil membodoh-bodohi orang lain. Membodoh-bodohi, menipu orang banyak, mengambil, merampas hak orang lain. Ini penting. Maka disebut berikat pinggangkan kebenaran. Ini titik yang paling rawan, salah satu yang diserang oleh iblis. Maka hiduplah dalam kebenaran. Pekerjaan kita, penghasilan yang kita terima itu harus dari hal-hal yang benar. Supaya menjadi berkat
Molo otik pe, amang do tinang, pas syariat tadi bulan non, suami kasih sedikit bulan ini kepada istri, belajarlah bersyukur dan memakai dengan hikmat setiap yang diberikan Tuhan itu. Jangan memaksakan diri demi keinginan dan kepuasan. Ikat pinggang kebenaran, itu yang pertama. Yang kedua, amang dan inang, baju jirah keadilan. Menulukkan baju-baju pertahanan ima hati gorani, ayat 14. Mulai baju-baju, apalagi kasoldadu, ini melindungi bagian atas dari perut sampai ke atas ini. Terutama hati, jantung, dan lain sebagainya. Analogi dari baju jirah keadilan ini ingin menegaskan kepada kita bahwa kalau baju jirah itu melindungi bagian dada, hati dan jantung manusia, maka bisa dikatakan bahwa kalau hati itu adalah pusat dari semua keinginan dan nafsu manusia. Hati menjadi pusat dari segala perasaan, segala kecerdasan, segala keputusan, dan segala perbuatan. Kalau hatinya baik, kata Amsal, kalau baik hatimu baik, bulalah lakumu. Mulu ulido rohatai, nauli ido patar di tengah-tengah ngulutta, pabahenat tapi kirat tado pakateota. Maka hati ini perlu dilindungi, perlu dijaga, perlu dikelola dengan baik, dengan adil. Jangan biarkan hal-hal yang kotor masuk ke dalam hati kita. Dendam, amarah, hosom, elat, tealdohot, jangan biarkan masuk di dalam hati kita. Itu musuh yang paling menyakitkan, yang merasuk dan merusak kita. Pakai baju jirah keadilan. Itu yang harus kita masukkan ke dalam hati kita ini, supaya kita selamat dan sehat. Yang ketiga, amang dan inang, berkasutkan kerelaan memberitakan firman Tuhan. Kasut itu di kaki. Kalau hati sudah ingin, maka kaki akan bergerak. Molonung girgir dorohaung patop pemangalakkan nama. Berkasutkan kerelaan memberitakan firman Tuhan. Jadi baiknya memang kaki kita ini kita pakai untuk melakukan hal-hal yang baik. Unang songon didok nyede, molo tu gereja, dok dugul na ilo kan, ale molo tu kape, lobi, taripa sipak kamo na tapi boto do, lobi, dango dok diulahamu, lobi, edde do dango dok kate, lobi. Molo tu gereja duduk mangalak kan, eta tu gereja pain no inan natai, songon na cipat tu bako ma samurat tu inna rupane. Ali udah ro teleponan nong siang, beta lai, isok kita no ingin nakan siap lekku Sherlock. Berangkat udah langsung, siap lekku, berangkat. Berkasutkan kerelaan memberitakan firman Tuhan. Gir mah ita mangalak kaon. Si majujak tahun lamar barita nauli mangulahon nadengkan batuduhon tiruan di tengah-tengah ni nguluta. Yang keempat, ketopong keselamatan. Di si majujung do ketopongon. Imai saplonom jalohamu ma hait lubu hapor siaun perisa eman sapulpitu jako kamu manang tahulu kaluan ketopong keselamatan. Amang dan inang, Paulus mengingatkan kita juga agar mengenakan ketopong keselamatan. Biasanya ketopong keselamatan ini dikenakan di bagian kepala untuk melindungi kepala yang di dalamnya ada otak atau pusat berpikir. Kalau iblis sudah menyerang kepala, menyerang otak, menyerang pusat berpikir kita, rusaklah semuanya. Sebab di kepala kita inilah kontrol dan kendali hidup kita. Kalau iblis sudah menguasai dan menyerang itu dan menguasainya, maka baik pikir, perkataan kita, tindakan kita akan rusak. Tidak akan menjadi berkat. Maka harus dilindungi dengan ketopong keselamatan, mahkota keselamatan itu. Itu sudah diberikan kepada kita. Akanong pinaluan ni Kristus hidup kita. Itu di buku Pangukapone. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada yang mengambil mahkotamu. Sudah diberikan kepada kita itu. Ketopong keselamatan, anugerah keselamatan sudah diberikan dan dikenakan kepada kita. Ingat, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan.
Namangi mak kamang do tinang songon dagajang do teh. Biasa dia jamita perjulu perpudian no. Namangi kita dipanggil untuk mengenakan perisai iman. Lubu-lubu hapor siau ayat 10 onomi. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amang dan Inang seorang pengkhotbah Eka Dharma Putra pernah sebut bahwa ada 2 kategori iman orang Kristen. Kategori pertama adalah kategori iman setipis kulit bawang dan setipis sangge-sangge deh. Setipis kulit bawang benar, setipis kulit. Iman yang setipis kulit maksudnya adalah iman yang rentan, yang gampang mengelupas, gampang keriput, gampang rusak dan gampang hancur. Maksudnya orang yang kriteria gampang imannya setipis kulit, molo roba rukilon itur madele, molo dang pasongon nadi rohana itur marungut-ungut, itur mardadi, holan menurun penghasilan bulanon. Apalagi yang kapar usaha, lau tuduh majalo penglaris. Misalnya, holan lebih laris usaha nanti tetanggana nelebung na, oh lu bulu, di dia mana yang datunya nate, olo donin na kan. Itulah iman setipis sulit. Ketika persoalan, ketika kesulitan datang, imannya mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa zaman. Ropar sahiton, marubak tuh rumah sakit tidak terdiagnosis. 1, 2, 3 dokter dijalani rumah sakit memeriksa, dang dapok sahiti. Romusai mah bangalabungi, lama joho ida tusan, buam majo itoi. Adong doh boto di saparubat dingganin kan, lau matusi, torro maparubaton. Adong do namar suguni roha tuho. Songono jolmanin na, torningok mak. Siadunang do. Ido mabay sahik moninda datu mamuse. Murahian hapor selne munggil. Ala sodapo dana satu sonari nga 5-10 tahun mar rumah tangga. Lao maju tu kuburan nyopung, jalo maju gugus nyopung meninna kan. Ya biha gugur nyopung tebe tuan dami. Ate. Unang susah binamate be, unang lujay be. So bumi mana sonang mudum. Nga sonang mudum say diungoy ho. Edit doy kan? Sonang mabudum ho na mertuy. Ali si tadungoy do pe moloro hita jara. Bereng bapa pahupumon nga 5 tahun mar rumah tangga darong do pe pahupuk ku siya nonin na. Tuan itu dang dia lusi namate. Maro guguk ku amangin na kan. Bangko sanga dia lusi ang ko ita hantur ita. Kan itu kan selau matu sih. Ibu musim masih panganon, itaruhut tu sih. Dedo. Habis tu bayar lang upungin na. Habis huting do mangalang. Habis. Kasih songo-songonom maka mengenang murado hapor siautai di palidak portibion. Lumube yang binainnya kaparu kilon. Murado di palidak di rumari hapor siautai. Godang na buy mga rumari. Asa na pa 2 hon di do ibana. Iman yang kedua adalah karakter iman yang kedua, iman seperti paku. Semakin ditekan, semakin kokoh. Semakin ditekan, semakin kuat tertancap. Apapun digantungkan dia bisa menahan. Sebesar apapun pergumulan dia kokoh dan kuat. Itulah iman seperti paku. Atau iman seperti emas. Semakin dibakar di perapian yang dengan tinggi. Kemurniannya semakin teruji dan terlihat. Iman kita iman yang bagaimana Mang dan Inang? Mudah-mudahan iman seperti paku ya. Songo paku mah porsi teh. Ati amang do tinang dah. Olo do hamu? Dang sudah membangun lusi. Ati iman sidipis kulit sangge-sangge do narokku do. Ati. Mudah rusak, mudah rentan, mudah terkelupas, mudah keriput, datang pergumulan langsung mandele dan lain sebagainya. Do makasih sono. Iman kita harus iman seperti paku. Yang terakhir kali, Amang dan Inang, pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau semua kita sudah kenakan perlengkapan itu, dari kaki sampai ke kepala, itu tadi kan berkasutkan kerelaan,
memakai ketopong keselamatan, ada di dada, ada di perut. Artinya semua dari bagian tubuh kita ini, dari kaki sampai kepala, memang rentan dengan dosa. Tidak ada satupun dari bagian tubuh kita ini, baik mata, baik kepala, baik hati, tidak ada yang kuat dengan dosa. Dengan godaan, dengan tipu muslihat iblis. Maka semua kita pakai, dari kepala sampai kaki. Jangan ada yang tidak kita pakai. Semua kita pakai. Totalitas perlengkapan senjata Allah itu harus kita kenakan. Tetapi ada satu hal yang paling penting, yaitu pedang roh. Ibarat bermain bola, jangan hanya defensif terus bertahan. Filosofi pemain sepak bola, menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Maka kita tidak hanya bertahan dalam hidup, pakai pedang itu, pedang roh itu. Untuk menyerang, untuk melawan. Bukan hanya sekedar bertahan. Kita harus ofensif, harus bergerak. Jangan hanya di rumah terus, jangan hanya diam. Tapi mulu di jabu dan adong tipu muslihat iblis, di rumah pun banyak kali iblis. Harus ofensif, bergerak, bekerja. Marbarita Nauli, bekerja sehari-hari apa yang kita kerjakan. Ofensif, tapi bawa pedang roh. Yaitu firman Allah. Dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pedang roh kita itu firman Tuhan. Ingatlah ketika Kristus dicobai di padang gurun. Begitu cerdiknya iblis itu. Tetapi Yesus selalu menyampaikan firman Tuhan untuk menangkal dan melawan, menyelamatkan dirinya. Firman Tuhan yang menjadi senjatanya untuk melawan tipu-tipu muslihat iblis itu. Terbukti Yesus menang. Pakai firman Allah. Itu pedang keselamatan kita. Itu sebabnya Amang dan Inang firman Allah itu laksana pedang bermata dua dalam Ibrani 4 ayat 12 tadi. Bisa kita pakai untuk menyerang musuh, tetapi bisa juga kita pakai untuk bertahan. Pedang bermata dua artinya bisa kita pakai mengalahkan iblis, tetapi juga bisa kita pakai mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi unang molo tajalo hatani debata, unang tuhalak ta bahasa sasaranna, pasti jamitanya mangiba tunele bukonin naga. Pasti jamitanya mangi tuna dipudikon. Pasti jamitanya mangi tuna alokon. Tariklah kepada diri kita masing-masing. Itulah firman Tuhan, pedang bermata dua. Bisa kita pakai melawan tipu muslihat iblis, tetapi bisa juga kita pakai mengalahkan diri kita sendiri, keegoan kita, kesombongan kita. Tapi nggak ada orang sombong ya di sini. Segala hal-hal yang buruk dari dalam diri kita, firman Tuhanlah kita pakai untuk memisahkan, mengeluarkan, memutus segala hal-hal yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kekuatan dari firman Tuhan itu. Yang terakhir berdoa. Itu ayat terakhir. Ayat 10 sia, ayat 10 lalu martangyang mahamu mardongan sadok pangidodo elek-elek di bagasa todi manang sadi harepe. Berdoalah setiap saat. Karena itu Amang dan Inang, doa itu jangan seperti ban serap. Dipakai kalau diperlukan. Kalau nggak perlu dipakai. Kan ban serap. Mau perlu dosa dipakai, dikeluarkan. Doa jangan seperti ban serap. Keluarkan dan pakai setiap saat. Karena itu berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Roh penurut tetapi daging lemah. Doa itulah kekuatan kita. Penyerahan diri kita kepada Tuhan. Sekalipun memang tidak ada jaminan kalau hari ini sekarang kita berdoa masalah kita selesai. Oh itu enggak ada jaminannya itu. Kalau kita sudah berdoa masalah selesai tuntas. Oh enggak ada itu. Tetapi dengan doa kita berserah kepada Tuhan. Dan kita merasakan kekuatan yang sangat amat dalam. Menguatkan jiwa kita untuk tetap tegar dan tegak berdiri di dalam Tuhan. Amin. Martangyang mahita. Ali jahuba debata amanami mauliate rohanami dihu. Dihatam nong pinasar homo tuhami. Dina hurang sikop na posom pasahaton itu tonga-tonga ni ruas di huriamun pos rohanami mangido tuho todimi pasikopon hu mangguhi disudi rohani ruas di huriam. Jala sahap poni bagas tu rohanami bi asa saya tong di pauliuli rohanami.
Allahu boto hami Tuhan nagali do hami gudang akka subia ni hajahato do sibulis di tonga-tonga ning ulu nami. Manang sadi hari penabui mamulgak kami. Tong mau lihat roha nami. Hatami magabi pergugu di hami gabi sodang palito. Lahu manudangi roha nang pikiran nami. Manuturi hami marpabahenan. Dohot marpangalahu. Lumubi mamangula akka siulaw nami sigano pari. Asa totong hot. Hami jongjong di bagasan hapor siaw. Pergugui mahami. Dangadong nabuhi pangasaw kami siad diri nami. Lahu mangalo nasa subia-subia ni tanoon. Marhidito dimilumu bihatam. Imatotong na manuturi marguguyo kami ari ganop ari. Asa unang adong nang gusada siyak kami akanong tinubus mo dison. Tertait tuhagukuun ni sibulis. Ari-ari tayo tirohan nami Tuhan. Asa totong marpakirimon marpos ni roha tuho. Tatak masuk di ruas ni huriamon. Kama nami na nami natoras. Kaya nakon na poso bulung si kolaminggo sahat tu poso-poso pe. Saya ramoti manasida ari ganupari. Pasu-pasu nasida di bagasan par rumah tanggaon. Selehod dame do las ni roha. Tupahi akka ulaon na dinggan. Akan naniula ni ruas ni huriami. Marparbuyon-parbuyon na dinggan. Saya totong ajari kami di bagasan hau duhon cerep ni roha. Lau mangulan nasa siulon nami. Asa totong tigor sitong dia dopamu. Marhiti siya ni Tuhan. Sarihon nakan narikot di ngulu nami si gano pari. Unang adong nang gosada siya ruas ni huriamon. Nahurangan di sadok nguluna. Pasu-pasu sedia kaya nakom muna marsikola. Saya totong tuturi nasi di bagasan to dimparbisuhi jala parsahalai masuk dia kana toras. Lahu manugu-nugu marmahani akaya nakon nang pinalumehumi. Di hahurangan dohot hagalion nami lahu mangarudu di akaya nakon nami. Tuho mahu pasahat kami. Tod dimima gumudang jala gumugu. Lahu mangaramu tinasida. Sian subia ni zamanon. Asa unang adong nanggosa ada mago. Sian akan aposo. Dot akaya nakon ni ruas ni huriami. Pasu-pasu akar rumah tangga. Parsaripion. Nasa tutong lebih managam di hagabion. Pasrohan ame Tuhan. Dangadong nasotar patu pahu. Lehono muditiki na leho bengek ni roha. Asa totong makirim. Diaka usaha medis. Diaka parubatan na hobbar tulomo ni roha. Mangula maho di bagasa todim. Asa marparbui akka bortian ni akka inanamion. Nang songoni dihahi pason ni akka ama. Ali Tuhan. Pasu-pasu manang ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Napiak di rumah sakit manang na pemulihan di Jabupe. Lehon gogo hamalumot tu nasida. Apuli akan namar sak roha. Dauni akan namar sahit pergugui akan nagale. Sudi hami akan nama jalo pasu-pasum. Las ni roha di ngulu nami. Lumubi ma dia karuas ni huriam nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran manang ulang tahun parsarepion. Uhati dako kami Tuhan. Dengan ni panugunugum di sudi ngulu ni ruas ni huriam. Lehon umur nagajang. Hai pason las ni roha dohot gugu. Dohot dame na sumburung itu nasida. Huriam nong pinaizak mo diluaton. Nang akapar haladom nong pinilik. Dohot akapanitia guru sekolah minggu sudi matahi parhubas. Saya parsahalai hami. Asalam hubas. Mangulaun akka ulaun nadinggan. Lamar mahani ruas ni huriami. Nong pinasaha mo Tuhan. Lamar sangak magwarmu. Di tonga-tonga ni huriam di sudi akapabahenan nami. Makoror las ni rohay may. Sudia karuas ni huriam. Paso-paso na humaliak kami. Katetangga nami, lingkungan nami. Hajong-jongan nami di son ikon gabi paso-paso na tunasida. Asamar sanga guaram. Jalotang yang nami. Nausobaho kami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Sesau malomo ni roham. Amin. Hari di mahita. Matapa pilihan. Hari
itu hatta amanami nami dot napo sebulung sahak maita tulau padidion nabadia tapayo ti hukma marede ita buke di nomor 147 ya sada di tiki marede jongjong mak natoras di hudulan. Manamina di Banua Gijang Narodo hami tujulom mabuana kadak danakon saya si maroham jalo manasida gabe anakom pasu-pasu jala pargugui manasida mangai hanguluan sugut marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hamu kadongan nama buan danak sididionon tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus laho mahamu tuliat portibion nin nama dok akasisian podai hamu masaluhut bangso Didi hamu manasida tu bagasan guarni di bata ama dot anak dohot tod di parbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahu taunani tu hamu jala ingot ma sai dong anakku do hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyangan non manang isina porsea dohot nidi di dapotan hanguluan alaina so porsea hona sugut tangiho kamu ma dohot hata natar surat di surat ni si Markus adong ma akan nama buan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama ala dipisang akka sisian na ima nama buan ni jadi dung diida Tuhan Yesus si sugu marohana di dokma luas samuma akka dakdana kiro tuau unang orai hamuna sida ay dia kasih songonido harajaon ni debata natutudo na hudokot Tuhan manang isepe anggo sosongod dakdana ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tu si dungi di haul maka danaki di ape matangan natu nasida mamasu-masu nasida tong hati dako kamu majolo hata haporsiotai rak mahamu madok au porsia tong alusihamu mahatana husukutono tu hamu na parjulu dipangido hamu nuaeng di dion akadak danakon tu bagasan nahina porsiau muna dua behana ulo do hamu mamudaya nakom munon asa diboto jala di hutun nasida hatani debata tulu na ulo do hamu marsuru nasida tu gareja do tu parguruan ni huria protestan asa gabe ruas namangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus tong tapasahak manasida tu debata marhiti-hiti padidion nabadiai Roma hamu tujolo parjolo ma Yosep Zio Benaya Simanjutak
Ale Jio Benaya Simanjuntak. Udi di mahotu bagasan guar di debata ama. Dotu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guar ni todi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di haba bongotmon. Tu bagasan harajau ni debata. Roh di saliling. Amin. Ale Albert Daud Evano Sianturi. Udi di mahotu bagasan guar ni debata ama. Dotu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guar ni todi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di haba bongotmon. Bagasan harajau ni debata. Ale Arif Yosua Sianturi. Dotu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guar ni todi parbadia. Saya diramoti Tuhan debata maho di haba bongotmon tu bagasan harajau. Ale Hosea Pangeran Sianturi. Udi di mahotu bagasan guar di debata ama. Dotu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guar ni todi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di haba bongotmon. Tu bagasan harajau ni debata. Roh di saliling-liling. Amin. Jong-jong mana toras? Martang yang mahita. Ali Tuhan debata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasata mi akadak dana kotuho jala di jakon ho dona sida gabi anak kommu. Marhiti-hiti padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanah on. Jala gabi panian di hanguluan na saliling-nililing na. Asi maroham doho dia kana toras tindak dana kon. Saya pargugui jala ajari mana sida manugunugu dak dana kotuho. Asarap nasida taruli dia ka artani harajaum. Amin. Mari di mahita, laos jongjong mahita saluhupna. Oh
Salang yakun ma pilihat tamartang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo harorwan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti asahu parhasyak kami pilihan non. Pati bulon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuhong. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia maguarm, saya Roma harajaunmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tu kami. Unak kami togi hutu pangujunan, balua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim. Dita, amang dotinang, lubo binatar didi tujolo mahamu, asarap pita di jalang di jolon.